Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, share screen aku udah muncul ya. Oke, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas materi yang sering banget teman-teman tanyain, yaitu nanti ada opsinya tuh pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan dengan informasi yang diberikan, tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup gitu ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan materi ini gitu. Nanti akan lebih banyak sebenarnya di pembahasan soalnya karena materinya sebenarnya cuma perkenalan aja gitu. Ya, kualitas kesimpulan betul banget. Nah, ini dia tadi ya, opsinya sebenarnya di semua soal tuh sama aja ya. Ada yang pasti benar, mungkin benar, pasti salah, tidak relevan dengan informasi yang diberikan, sama yang terakhir itu ada tidak dapat dinilai karena informasinya itu tidak cukup gitu. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kita akan coba bahas satu persatu opsinya terlebih dahulu ya. Mulai dari opsi yang pasti benar. Namanya juga pasti ya teman-teman ya. Dari kata pasti ini, dia tuh menunjukkan bahwa pernyataannya ada di teks atau soal. Jadi sebenarnya teman-teman tuh udah bisa ketemu sama jawabannya, itu ya di dalam paragraf yang ada di bagian atasnya gitu. Jadi nggak usah cari-cari lagi gitu ya. Dan kita udah tahu pasti itu valid nilainya. Nah, nanti kalau misalnya di kesimpulannya itu dia tuh ada permisalan yang baru gitu ya. Permisalan yang baru itu sebenarnya sesuai dengan apa? Dengan yang ada di dalam si teksnya ini gitu. Jadi kalau misalnya pasti benar, itu dia tuh udah pasti banget teman-teman ada di dalam si teksnya. Dalam hari ini berarti permisalan yang baru itu pasti benar. Permisalannya itu benar. Permisalannya benar. Jadi gampang ya, kalau misalnya pasti benar, itu bisa kita temuin langsung di dalam si teksnya. Terus yang kedua, itu ada pasti salah. Kalau misalnya pasti salah, itu dia tuh sebenarnya bertentangan. Nih, bertentangan atau kebalikan yang ada di dalam teks. Tapi teman-teman perlu ingat ya, kebalikan di sini itu sebenarnya dibatasi. Dibatasi. Dalam artian ya udah, kita cuma boleh memberlakukan negasinya aja. Negasi. Jadi nggak bisa terlalu luas gitu ya pembahasannya ya. Jadi jangan terlalu banyak masukin asumsi. Jangan terlalu banyak masukin asumsi. Jadi teman-teman perlu berfokus kalau misalnya kebalikan, ya udah dia seputar negasinya aja. Jadi jangan terlalu mikir terlalu luas karena nanti akan lebih bingung lagi untuk jawab soalnya. Nah, kalau dia nih bikin permisalan gitu ya di dalam kesimpulannya nanti, itu ternyata kesimpulannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam si teksnya gitu ya. Jadi ingat kalau ngomongin pasti salah, itu cuma berlaku negasi, jadi jangan terlalu luas, jadi kebalikannya aja. Misalnya kalau ada kata sebelum, sebelum. Kalau misalnya kita negasikan, ya udah berarti sesudah gitu. Jadi jangan terlalu jauh pemikirannya gitu ya. Kalau misalnya tadinya di dalam teks itu dibilangnya tidak menabung, menabung. Kalau misalnya kita negasikan, ya udah jadinya menabung aja. Jangan masukin asumsi-asumsi lain selain daripada yang teks bilang. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah kunci supaya kita nggak bingung kira-kira batasan jawabannya tuh sampai mana sih, gitu ya. Terus ada yang ketiga, itu mungkin benar. Nah, kalau misalnya kita bahas di mungkin benar, berarti di sini ada informasi yang betul, tapi ada juga permisalan yang salah gitu ya. Jadi informasinya sebenarnya benar nih. Tapi untuk bagian permisalan itu kita bisa temuin dua kemungkinan. Nih ya, dua kemungkinan. Kemungkinannya itu bisa ada yang benar dan ada juga yang salah. Jadi ya sebenarnya clue untuk jawab mungkin benar itu adalah ketika kita ketemu dengan dua kemungkinan gitu ya teman-teman ya. Nah, dari dua kemungkinan ini ada yang benar,
ada yang salah gitu ya. Ini cara membedakan mungkin benar. Wait, ada yang bocor. Oke. Nah, terus yang keempat, itu dia ada yang disebut sebagai tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Nah, relevan ini sebenarnya kan artinya dia bermanfaat bagi pembaca, jadi kalimat dapat sebagai pendukung atau pelengkap atau penjelas. Nah, ini dari istilah KBBI ini terkait dengan makna dari kata relevan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya dia nih tidak relevan, biasanya membicarakan hal-hal lain yang biasanya berbeda nih dengan subpokok bahasan gitu ya. Ini sebenarnya lumayan tricky ya teman-teman ya untuk nentuin dia ini tidak relevan gitu. Karena sebenarnya nanti ada berbatasan nih, ini dengan tidak relevan atau mungkin benar. Cuma nanti kita coba lihat ya, pas di latihan soal itu kayak gimana sih cara ngebedainnya nih antara tidak relevan sama yang mungkin benar gitu. Sama di sini yang terakhir ada yang namanya informasi tidak cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya informasi tidak cukup teman-teman, berarti ada kurang satu premis. Nah, satu premis ini dia tuh keberadaannya sangat penting. Nah, tiba-tiba dia nggak ada. Nah, akibatnya karena dia nih nggak ada, jadi kita nggak bisa menentukan. Nggak bisa menentukan. Langkah selanjutnya dari kejadian yang tercantum di dalam teks gitu ya. Jadi kita kayak ada ngerasa ada kalimat yang kurang nih. Nah, ada kalimat yang kurang. Kalau teman-teman ketemu nih ada kalimat yang kurang, itu berarti sebenarnya informasi yang diberikan itu tidak cukup gitu ya. Nanti sebenarnya lebih jelas lagi kalau misalnya kita udah bedah si teksnya. Jadi sebenarnya intinya kayak gini. Kalau pasti benar, dia tuh informasi yang diberikannya benar, permisalannya benar juga gitu ya. Kalau misalnya pasti salah, informasinya salah, permisalannya juga salah. Tapi kalau mungkin benar, itu informasinya nih benar, tapi permisalannya itu bisa benar atau salah. Ini coba aku tulisin ya, antara ketiga hal ini. Yang pertama, itu ada pasti benar. Nah, pasti benar ini, teman-teman, dia tuh informasinya benar. Informasinya benar. Dan permisalan tentu aja benar juga dong. Permisalannya benar. Kalau misalnya dia pasti salah, itu berarti dia apa? Informasinya salah. Informasinya salah. Permisalannya juga ikutan salah. Salah juga. Sama yang ketiga, itu ada mungkin benar. Nah, kalau mungkin benar, teman-teman bisa tentuin nih bahwa informasi yang diberikan itu sebenarnya benar. Informasi yang diberikan itu benar. Tapi dia nih permisalannya itu bisa benar, bisa juga salah gitu. Nah, ini 3 poin penting yang teman-teman perlu pahamin terkait dengan perbedaan pasti benar, pasti salah, sama mungkin benar gitu. Di sini ada nanya berarti di luar konteks ya Kak kalimatnya. Betul banget gitu. Jadi kalau misalnya dia nih sebenarnya pembahasannya di luar konteks ya, ingat jangan nambahin asumsi apa-apa teman-teman di dalam bahas soal ini. Kalau misalnya dia udah di luar konteks, berarti dia pasti banget ya, dia tuh jawabannya yang ini, tidak relevan gitu ya. Karena misalnya yang satu bahas A, yang satu bahas B, tentu aja udah beda. Tapi teman-teman perlu ingat ya, subtopik ya. Jadi walaupun misalnya topiknya ngomongin buah gitu ya, ini masih topik utama. Tapi kalau misalnya di dalam teksnya subtopik yang ngomongin mangga, tiba-tiba ada ngomongin hal lain, misalnya buah yang lain, itu bisa aja masuk ke dalam tidak relevan gitu ya, karena nggak semua buah punya ciri yang sama gitu. Oke, nanti ya kita coba lihat permisalan itu langsung ke dalam soalnya aja, biar langsung kebayang. Mungkin benar itu mungkin salah. Iya benar kok, mungkin benar itu sama aja kayak mungkin salah. Tapi biasanya di opsi-opsi itu pakainya mungkin benar sih.
Tapi sebenarnya maknanya tuh sama aja ya, kayak mungkin salah. Sama aja kok, karena kan kalau misalnya kita lihat nih, di mungkin benar, itu kan ada juga nih mungkin salahnya kan. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan gitu ya, antara mungkin benar sama mungkin salah. Itu sama aja kok dia. Kalau informasi cukup sama mungkin benar, gimana tadi Kak? Oke. Kalau misalnya informasi tidak cukup, teman-teman, dia tuh sebenarnya kekurangan premis gitu ya. Kekurangan premis. Jadi kalimatnya nanggung gitu. Tapi dia tuh nggak membahas hal yang lain gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya tuh ada di membahas hal yang lain. Kalau misalnya yang tidak relevan ini, sebenarnya informasinya tuh cukup ya teman-teman ya. Cuman ada satu premis yang membahas topik lainnya gitu ya, subtopik lainnya gitu. Itu yang membedakan antara tidak relevan sama informasinya kurang cukup gitu. Tidak, iya benar, out of topic, betul banget kan. Jadi kalau di opsi dua-duanya ada, udah pasti di skip ya Kak jawaban itu. Betul. Berarti kalau di opsi ada mungkin benar dan mungkin salah, langsung dieliminasi saja, bisa gak, Kak? Karena mereka sebenarnya sama. Sebenarnya jarang banget ya teman-teman ditemuin soal-soal yang ada dua-duanya, mungkin benar dan mungkin salah. Karena sebenarnya pemaknaannya itu sebenarnya sama aja gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi jawaban, jadi jangan langsung dieliminasi gitu ya. Kalau emang di soalnya tuh ada keduanya gitu ya, mungkin benar dan mungkin salah, teman-teman harus lihat dulu si kalimatnya, lebih condong kemana? Lebih condong ke yang benar, apa lebih condong ke yang salahnya? Memperlemah sama memperkuat ya, itu beda nanti ya, kita bahas di next. Beda itu, beda materi. Tapi ntar itu ada kok. Premis itu apa? Premis itu sebenarnya kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi di dalam premis itu ada hubungan sebab akibatnya gitu. Berarti kalau subtopiknya sama, itu informasi tidak cukup. Kalau subtopiknya beda, itu tidak relevan. Benar banget gitu ya, benar banget. Kesimpulannya gitu, antara kita bedain tidak relevan sama informasi tidak cukup gitu ya. Kalau subtopik yang dibahas sama, itu dia informasi tidak cukup. Tapi kalau subtopiknya berbeda, itu tidak relevan. Benar banget. Lebih ke beda tipisnya gitu sih, Kak, karena sama kecampur asumsi sendiri yang nggak relevan sama informasi yang nggak cukup. Benar gitu, makanya sebenarnya kalau teman-teman jawab ini, teman-teman jangan nambahin asumsi apapun selain yang disebutkan di dalam teks gitu ya. Ingat kalau misalnya kita mau tambahin asumsi, itu tadi ya, sebatas negasi aja. Nih, negasi artinya kebalikan dari yang di dalam teks. Jadi jangan nambahin asumsi-asumsi lain yang tidak disebutkan di dalam teks. Itu perlu banget ya batasan ini. Karena kalau misalnya kita nggak pakai batasan, bisa aja kita mikirnya tuh terlalu luas. Nanti jawabannya malah salah gitu. Kalau misalnya jika P maka Q, terus kesimpulannya Q, berarti itu jadinya informasi nggak cukup ya, Kak. Nah, kalau misalnya pakai silogisme ya, teman-teman ya, itu sebenarnya salah gitu ya. Salah. Itu kalau misalnya teman-teman masukin ke rumus ponens, itu pasti salah gitu. Sebenarnya bisa juga pakai rumus-rumus logika yang lainnya. Cuman kadang ada beberapa soal yang nggak bisa nih kalau misalnya kita masukin pakai rumus silogisme, ekuivalensi, dan lain-lainnya. Sebenarnya di soal itu cuman butuh kita memahami makna di dalam si teksnya gitu. Perbedaannya mungkin benar atau salah sama informasi tidak cukup apa ya, Kak? Nah, kalau misalnya mungkin benar atau salah, itu sebenarnya premisnya tuh cukup semua, teman-teman ya. Cuman nanti di bagian permisalannya, permisalan tuh kayak gini nih ya. Di bagian sini nih. Nih, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, ternyata di dalam teks ininya itu ada dua kemungkinan. Bisa salah, bisa benar gitu. Nah, itu nanti jawabannya adalah si mungkin benar gitu ya. Kan teks utamanya itu adanya di sininya nih. Ini yang harus kita perhatikan di bagian atasnya sini gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait materinya? Bedanya pasti salah sama informasi tidak relevan, apakah kalau misalnya pasti salah, balik lagi ya, sebenarnya informasinya tuh udah cukup banget teman-teman untuk kita menentukan sesuatu.
Tapi nanti di bagian sininya, teman-teman, ini ternyata dia salah gitu ya, atau bertentangan dengan teks yang ada di atasnya gitu. Nah, ingat bertentangannya hanya sebatas negasi saja gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu luas, itu nanti teman-teman malah bingung jawabannya yang pasti salah atau mungkin benar nih gitu. Jadi nanti bagian sininya itu tidak sesuai dengan yang atas gitu. Kalau misalnya yang tidak relevan, itu nanti misalnya di sini bahas kambing. Di sini bahas tentang sapi. Nah, tentu aja ini nggak relevan ya, karena kita nggak bisa lihat nih, kira-kira nanti kesimpulan yang tepat itu gimana, gitu. Kalau misalnya informasinya tidak cukup, nah dari kesimpulan yang ini kita nggak tahu nih, sebenarnya kita bisa menentukan nggak sih kalau misalnya akibat dari suatu peristiwa A itu adalah B, karena tidak dinyatakan nih di dalam si teks ini, gitu ya. Makanya nanti kita pilih opsi yang tidak dapat, informasinya tidak cukup, gitu. Aman, teman-teman, sampai sini? Misal di pernyataan teks ada konjungsi dan, tapi si permisalan hanya sebutin satu. Yang itu termasuk mana? Nah, karena sebenarnya konjungsi dan itu kan sebenarnya maknanya kan ya udah teman-teman harus memenuhi keduanya gitu ya, karena mereka terikat gitu ya. Kalau misalnya dia ini cuma sebutin satu, itu sebenarnya bisa jawabannya pasti salah gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa kondisi soal yang jawabannya tuh bisa mungkin benar gitu. Kalau misalnya kita lihat di bagian kesimpulan. Cuma nanti ya kita coba lihat kalau masuk ke soal itu nanti penyelesaiannya gimana. Tapi balik lagi nih kalau misalnya dan itu kan harus dipenuhi keduanya ya. Artinya kalau misalnya dia tidak dipenuhi salah satunya, berarti jawabannya udah pasti salah gitu. Tapi balik lagi kita harus baca setiap kalimat yang ada di dalam teksnya gitu. Benar, dan itu kayak syarat gitu ya, karena kalau misalnya dan, berarti teman-teman harus penuhi keduanya. Beda ya sama atau, kalau misalnya atau, ya dipenuhi salah satu aja, itu juga udah pasti bisa betul, ya kan? Gitu. Betul sekali. Aman sampai sini teman-teman? Sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Oke, aman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya pas latihan soal ada yang dibingungin, boleh banget langsung ditanyain. Nah, kita coba masuk ya ke soal pertama. Waktunya 1 menit cukup kali ya. Nanti kalau misalnya kurang baru kita tambahin kali ya. Oke, waktunya 1 menit teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Kalau udah ketemu jawabannya, kirim di ini ya, di direct message. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B, ada juga yang D, yang A, PDF-nya nanti ya. Terus ada yang C juga. Oke, A, B, C, D ya. Oke, A, B, C, D. Nah, sebenarnya balik lagi teman-teman, ketika jawab soal kayak gini, teman-teman perlu pahamin makna setiap kalimat yang digunakan gitu ya. Biasa juga ada penggunaan kata sinonim-sinonim gitu. Sebenarnya nggak yang saklek. Kalau misalnya di atas ngomongin ayam, yang bawah juga ngomongin ayam gitu ya. Tapi bisa juga dia menggunakan kata-kata sinonim yang sebenarnya maknanya tuh sama, tapi nanti polanya agak diubah sedikit aja. Ya namanya juga soal SNBT ya, nggak mungkin dong kayak dia plek-tiplek gitu. Nanti lebih gampang ya untuk orang-orang nebak kira-kira jawabannya yang mana gitu ya. Sama nih kayak bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggris apalagi itu biasanya banyak tuh untuk jawaban-jawaban yang menggunakan sinonim gitu ya.
Nah, coba kita pahamin ya teman-teman ya, si kalimatnya ini dengan baik. Di sini disebutkan, Kementerian Pertanian menyebutkan seluruh lahan yang berhasil dibuka seluas 215 hektar di musim tanam 2020. Jadi pokoknya si tanahnya ini berhasil dibuka nih ada 215 hektar, ya kan? Pada tahun 2020. Nah, kalimat selanjutnya itu menjelaskan nih, kalau misalnya si 70% lahannya ini, itu katanya masih terjaga keberlanjutan usaha taninya, gitu ya. Jadi, ya udah kita anggapannya si 70% ini, 70% itu ya digunakan untuk pertanian, gitu kan. Pertanian. Nah, terus di kalimat selanjutnya dijelasin nih, kalau ternyata sisanya, berarti kan si 30% itu ya, belum terkelola kembali karena berbagai faktor seperti kepemilikan lahan dan keterbatasan aksesibilitas di dalam kawasan. Ingat, kalau misalnya kita mau bikin pengertian, itu cuma hanya sebatas negasi aja. Berarti kan kalau misalnya di sini disebutnya belum ya, teman-teman ya. Berarti kan si 30%-nya ini, itu dia itu belum bisa ya dikuasai pemerintah untuk dipakai untuk apa? Pertanian gitu ya. Belum bisa pertanian. Belum bisa pertanian. Nah, kalau misalnya kita udah lihat nih, oh ternyata nggak semua tanahnya nih bisa dipakai untuk pertanian gitu. Tinggal kita masuk aja nih ke dalam si permisalannya di sini. Dalam hal ini permisalan tuh berupa simpulan yang diberikan sama pembuat soalnya. Katanya di sini pemerintah katanya belum menguasai seluruh lahan untuk pertanian. Nah, ini benar apa enggak, teman-teman? Ini jawabannya adalah betul gitu. Jadi sebenarnya jawaban yang tepat adalah pasti benar gitu ya. Kenapa? Ya karena balik lagi nih ya. Kenapa dia bilang belum menguasai seluruh lahan untuk pertanian? Karena masih ada nih 30% lahan yang nggak bisa dibikin pertanian. Soalnya masih ada kendala-kendala nih di kebagian kepemilikan-milikan lahan atau keterbatasan aksesibilitas di dalam kawasan gitu. Jadi sebenarnya dia pasti benar. Karena belum nih, nyatanya ada 30% lahan yang belum dipakai. Jadi sebenarnya nggak perlu rumus apa-apa di dalam ngerjain soal kayak gini. Yang penting teman-teman pahamin aja makna di dalam teksnya. Dia emang suka pakai kata-kata yang berarti sinonim gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun misalnya kata yang digunakan itu tidak sama, tapi maknanya itu sama, itu tetap aja ya teman-teman ya bisa betul gitu. Oke, ada yang nanya nih. Kirain aku salah karena sebagian di teks sedangkan di simpulan seluruh, Kak. Di mana tuh seluruh tuh? Menguasai, kan di sini ada kata belum ya. Nah, belum menguasai seluruhnya gitu. Karena ya 70%-nya ini kan yang baru dikuasai dia untuk usaha taninya. Dalam hal ini pertanian gitu kan. Teman-teman jangan terkecoh di kalimat pertama ya. Di sini kan disebutkannya Kementerian Pertanian menyebutkan seluruh lahan yang berhasil dibuka. Nah, jadi ini seluruh baru berarti dibuka, tapi belum menjurus ke dalam usaha taninya gitu ya. Sedangkan di dalam teks yang simpulan ini, yang dibahas itu adalah si pertaniannya. Jadi kita udah nggak ngacu sebenarnya ke kalimat pertama. Kita menggunakan kalimat keduanya sama kalimat ketiganya gitu ya. Jadi perlu diperhatiin ya. Di sini yang dibuka adalah yang seluruh lahannya ini cuman yang berhasil dibuka, tapi belum digunakan untuk usaha taninya. Kalau terkait dengan usaha taninya, itu kita dijelaskannya di dalam ini kalimat selanjutnya gitu. Aman teman-teman sampai sini? Kalimat pertama Kak, ya kan? Pokoknya teman-teman harus baca dengan teliti gitu ya. Ini lahan doang gitu yang berhasil dibuka, tapi dia nggak membahas tentang pertaniannya gitu. Jadi jangan terkecoh di setiap kalimat yang digunakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya kalau nggak usah dianalisis tuh juga nggak apa-apa. Ini aku analisis supaya kalian nggak bingung aja gitu ya, mikirnya kayak gimana. Tapi kalau kalian tanpa analisis dan udah kelihatan gitu ya, oh jawabannya pasti benar, itu ya nggak apa-apa. Malahan lebih bagus ya kan, karena lebih cepat pengerjaannya. Belum menguasai sebagian.
belum menguasai seluruhnya, teman-teman ya. Karena kan seluruh di sini harusnya 100%, ya kan? Nah, dia dibilang pemerintah belum menguasai 100% itu, karena yang pemerintah kuasai baru berapa? Baru 70%, gitu ya. Belum menguasai seluruhnya. Jadi belum 100 nih. Pemerintah baru nguasain 70%, gitu. Aman ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kita coba nih, masuk ke soal kedua. Waktunya sama ya, 1 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat pada jawab yang cacing, yang A, terus yang B, oke A, B, C, terus E juga, A, B, C, E, ada yang D juga, oke berarti ini semuanya ya, A, B, C, D, E. Iya benar, kirimnya di DM aja ya teman-teman ya, biar nggak kegocek. Oke, ini ada semuanya ya. A, B, C, D, E. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 2 ini jawabannya tuh yang mana? Kita coba baca ya. Siswa akan direkomendasikan untuk mengikuti program belajar di luar negeri apabila rata-rata nilai hariannya di atas 85 dan mendapat persetujuan dari seluruh guru. Ingat, di sini ada kata dan, kata hubung dan. Berarti kalau misalnya ada kata hubung dan, berarti unsur A sama unsur B di sini, teman-teman harus penuhi. Ya, harus memenuhi keduanya. Harus memenuhi keduanya. Memenuhi keduanya. Nah, terus kita coba baca lagi. Katanya di sini ada nih namanya si siswa X. Siswa X ini mendapat rata-rata nilai harian 90 dan mendapat persetujuan dari guru Z gitu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, simpulan yang diberikan itu katanya berdasarkan informasi tersebut, siswa X direkomendasikan untuk mengikuti program belajar di luar negeri. Nah, kita coba bedah ya, si soalnya kira-kira gimana. Ingat tadi kan kata hubungnya dan, berarti kita harus memenuhi unsur A sama unsur B. Nah, yang jadi pokok permasalahan kita adalah kan si siswa X ini. Di sini dibilangnya siswa X mendapat nilai rata-rata harian 90. Dia memenuhi unsur A atau enggak? Memenuhi ya, karena di atas 85. Berarti dia memenuhi unsur A. Memenuhi unsur A. Terus kita lihat lagi teman-teman. Dan mendapat persetujuan dari guru Z. Nah, teman-teman lihat nih, di sini mendapat persetujuan dari seluruh guru. Ya, seluruh guru beda nih sama satu guru gitu ya. Kalau misalnya dia disebutkan hanya satu guru, berarti sebenarnya dia tuh apa? Tidak memenuhi unsur B. Memenuhi unsur B. Memenuhi unsur B. Karena nggak bisa. Yang jadi syaratnya itu adalah seluruh guru. Kalau misalnya dia cuma dapat persetujuan dari satu guru, apakah dia bisa nih menjadi siswa yang direkomendasikan untuk mengikuti program belajar di luar negeri? Nggak bisa, gitu. Jadi kalau misalnya di sini simpulannya, siswa X direkomendasikan untuk mengikuti program belajar di luar negeri, berarti itu salah. Jadi ya sebenarnya simpulannya
pasti salah karena dia tidak memenuhi. Di sini cuma satu guru, sedangkan yang dibutuhkan itu adalah seluruh guru gitu. Betul. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman jawab mungkin benar, itu ya nggak bisa gitu ya sebenarnya ya. Walaupun ini udah dari satu guru nih, Kak. Nah, tapi sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya, kita nggak bisa nambahin asumsi. Pokoknya kalau di sini bilangnya seluruh guru, kalau misalnya ininya tuh tidak seluruh guru, ya udah pasti salah aja. Nggak usah nambahin asumsi-asumsi yang lainnya. Pokoknya kalau bertentangan dengan kalimat-kalimat yang ada, itu sebenarnya dia tuh pasti salah gitu. Ya, jadi kenapa nggak mungkin ya sebenarnya jangan nambahin asumsi terlalu banyak. Pokoknya teman-teman ikutin aja si teksnya tuh ngomongnya apa sih gitu ya. Jadi kita nggak usah ngomongin hal-hal di luar yang dibicarakan di teks. Karena dia bilangnya seluruh, berarti kan semua guru nih yang ada di sekolahnya itu harus memberikan persetujuan gitu. Kalau misalnya dalam hal ini cuman ada guru Z doang, berarti sebenarnya ya nggak memenuhi gitu. Benar, kalau misalnya tidak memenuhi, fix salah, betul sekali. Biar jawabannya E, sebenarnya ya, kalau misalnya jawabannya E, misalnya kita dapat kesimpulan di sini, siswa X itu dibilangnya misalnya direkomendasikan untuk mengikuti program belajar di luar negeri. Nah, sebenarnya kita kan nggak tahu ya, apakah siswa X ini mendapat nilai rata-ratanya 90 dan mendapat persetujuan dari guru Z. Itu sebenarnya kita nggak dapat ya, teman-teman ya, si informasi ini nih, si kalimat terakhirnya, itu nanti jawaban yang tepat adalah si E, gitu ya. Kalau misalnya kita nggak dapat kalimat yang terakhirnya, gitu. Kalau premis satunya diganti atau, nah, kalau di sini diganti atau, teman-teman, kalau misalnya atau, itu kalau misalnya salah satunya sudah dipenuhi, itu ya dia pasti benar ya, teman-teman ya. Berarti kalau di sini dibilangnya siswa X mendapatkan rata-rata nilai harian 90, artinya kan dia udah memenuhi unsur A ya. Nah, itu ya dia bisa gitu ya untuk mengikuti program belajar di luar negeri. Jadi nanti jawabannya ya pasti benar gitu. Walaupun nanti dia ini cuma mendapatkan persetujuan dari guru Z doang. Tapi yang penting, karena tadi ya, kalau kata hubungnya adalah atau, dan dia sudah memenuhi salah satu unsurnya, itu pasti benar, gitu. Kan ada satu informasi yang benar, jadi mungkin benar gitu. Nah, enggak ya teman-teman ya. Itu karena si konjungsi yang digunakan itu adalah si dan, gitu ya. Jadi, kita harus memenuhi keduanya, gitu. Kalau konjungsinya atau, teman-teman lihat aja ya, karena kalau atau tuh kan kita bisa memenuhi salah satu unsur aja ya. Itu sebenarnya ya bisa juga untuk jawabannya tuh pasti benar. Kalau tidak memenuhi, pasti salah. Tapi kan informasi tentang persetujuan dari guru yang lain belum tentu dijelasin di dalam teks, berarti informasi nggak cukup dong. Nah, kalau mikirnya kayak gitu, itu sebenarnya terlalu luas, teman-teman ya. Informasi dari gurunya, itu kan sebenarnya nggak disebutin di dalam teks ya. Jadi kalau misalnya kita berasumsi terlalu luas gitu ya, ngomongin guru lain, itu sebenarnya kita terlalu banyak menambahkan asumsi gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu untuk menambahkan asumsi teman-teman ketika jawab terkait dengan materi kesimpulan gitu ya. Pokoknya sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam teksnya aja gitu. Kalau semisal mendapat persetujuan dari guru aja berarti informasi nggak cukup ya, Kak? Betul. Aku kira mungkin benar karena ada satu premis yang terpenuhi, Kak. Enggak ya, karena kata hubungnya dan gitu. Benar, bisa kepake kok, benar. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa gitu ya, karena ini pakai pemahaman aja sebenarnya. Oke, kalau misalnya mungkin salah, mungkin benar di sini. Nah, misalnya cuman teman-teman dikasih ketahuinya nih bahwa si siswa X ini rata-rata nilai hariannya tuh cuma 90, unsur yang ininya nggak dikasih tahu. Berarti kan dia bisa mungkin benar, mungkin salah ya kan? Nah, itu baru bisa kita pilih opsi yang bebek gitu ya. Benar, harus memenuhi. Kalau misalnya pasti salah, dia bertentangan dengan di dalam teks. Kalau misalnya tidak relevan, ini dia misalnya
rata-rata ngomongin rata-rata bermain apanya, itu sebenarnya bagian sininya sih, yang teman-teman perlu jadiin pokok ya. Kalau tidak relevan, berarti dia tidak membicarakan unsur-unsur A dan B-nya gitu ya. Dia malah ngomongin unsur yang C. Nah, kalau dia ngomongin unsur yang C, berarti dia simpulan tidak relevan gitu. Benar. Kalau misalnya unsurnya atau, terus dapat nilai 90, dan dapat semua persetujuan itu ya pasti benar gitu ya. Itu kan lebih memenuhi lagi. Kalau atau, itu salah satu unsurnya udah dipenuhi, itu dia sebenarnya udah pasti benar. Apalagi kalau misalnya kedua unsurnya itu dipenuhi gitu. Informasi tentang persetujuan dari guru yang lain belum dijelasin ke dalam teks. Berarti informasi nggak cukup dong. Benar harus berfokus ke dalam teksnya aja. Ini udah diwakili nih sama kalimat ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin guru lainnya gimana. Itu nggak usah dipikirin gitu. Pokoknya dia nih udah dapat persetujuan dari guru X aja. Jadi guru-guru lainnya yang nggak usah dipikirin karena nggak disebutin di dalam si teksnya gitu. Nanti ya, drive-nya aku upload setelah kelas ini. Oke, sampai sini teman-teman aman terkait nomor 2. Tenang aja, masih ada latihan soal lainnya. Coba nanti pelan-pelan bacanya ya. Pahamin makna di dalam si teksnya. Oke, aman ya? Kita coba lanjut nih ke soal nomor 3. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat pada jawab yang cacing, yang bebek, yang E, terus yang B, terus D juga ada. Oke, tapi mayoritas B sama E ya. Oke. Nah, ini sebenarnya teman-teman perlu hati-hati. Emang kalau misalnya kita baca sekilas, itu benar banget antara yang B sama yang E nih Kak, jawabannya yang mana? Kita coba lihat dulu ya teman-teman ya. Kita baca sih kalimatnya. Pelanggan akan mendapatkan diskon apabila berhasil mengumpulkan 10 voucher dalam. Kalau bisa teman-teman belajar di PBM PPU, kata dalam ini sebenarnya dia masuknya ke dalam apa? Ke dalam kata keterangan. Ya udah, ini keterangan aja ya teman-teman ya. Unsur lainnya betul banget, jangka waktu 6 bulan gitu. Jadi sebenarnya pokoknya itu sebenarnya di sini nih. Ini unsur pokoknya. Unsur pokoknya ada di sini gitu ya. Terus di sini dibilang nih bahwa pelanggan A memiliki 10 voucher. Terus simpulannya di sini dibilang pelanggan tersebut tidak mendapatkan diskon. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Pelanggan A memiliki 10 voucher. Dalam hal ini, berarti kan dia sudah memenuhi ya teman-teman ya. Si unsur A ini gitu. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya dalam hal ini, karena sebenarnya di sini ada keterangan, nah keterangan ini teman-teman bisa kita jadiin acuan gitu ya. Sebenarnya ini tuh enggak, bisa ada dua kemungkinan. Walaupun dia ini sudah memiliki 10 voucher, ya, terdapat dua kemungkinan. Terdapat dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, itu kan dia dikumpulkan dalam jangka waktu 6 bulan.
jangka waktu 6 bulan. Yang satu lagi, dikumpulkannya dalam jangka waktu lebih atau kurang gitu ya. Lebih atau kurang, enggak deh, lebih doang deh berarti ini. Lebih dari 6 bulan. Jadi sebenarnya teman-teman ada dua kemungkinan. Sebenarnya jawaban yang tepat adalah yang B. Cuman kenapa yang opsi A ini salah? Nah, teman-teman perlu lihat ya, kalimat pokok dan kalimat keterangannya. Itu sangat penting ya, teman-teman ya. Dalam hal ini, unsur pokoknya sebenarnya sudah dipenuhi gitu ya, teman-teman ya. Makanya sebenarnya informasinya tuh cukup-cukup aja gitu ya. Cuman memang dalam permisalannya ini, dia ini nggak dijelaskan nih apakah dalam waktu 6 bulan atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya ketika dibilang di sini kesimpulannya pelanggan A itu memiliki 10 voucher, sebenarnya ini udah jadi clue bagi kita ya teman-teman ya. Karena sebenarnya informasinya tuh cukup-cukup aja gitu. Cuman emang kurang di keterangan. Makanya dalam hal ini kita punya dua kemungkinan gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya informasi yang diberikan ya cukup-cukup aja gitu terkait dengan unsur pokoknya gitu ya. Jadi penting banget buat teman-teman temuin dia itu ada apa ya? Ada unsur keterangan atau enggak. Nah, ini benar banget nih. Jadi kalau misalnya yang ini teman-teman, kalau misalnya informasinya tidak cukup, itu apabila si dannya ini si dalamnya ini diganti dengan kata dan. Kalau misalnya kata dan, berarti kan unsur A sama unsur B itu wajib untuk diketahui. Nah, dalam hal ini, kalau ya, ini diganti dan, dia kan cuma disebutin satu unsur aja ya. Unsur yang B itu nggak disebutin. Nah, dalam hal ini, baru bisa kita tentuin bahwa yang E ini adalah jawabannya, gitu ya. Itu kalau kata dalamnya ini diganti dengan kata dan gitu. Karena di sini pakainya dalam arti ya keterangan aja teman-teman ya. Jadi dia tuh bukan suatu unsur yang sebenarnya wajib untuk dipenuhi gitu. Makanya ya udah kita bikin aja pakai dua kemungkinan gitu. Berarti yang punya dua syarat tuh konjungsinya cuma dan sama atau ya Kak. Di luar itu dia keterangan. Bener banget gitu ya teman-teman ya. Karena kan kata dalam apa ya, dalam SPOK gitu ya, dia tuh fungsinya sebagai kata keterangan gitu. Beda ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dan itu ya sebenarnya udah pasti dia tuh disebutkan kata dannya gitu di dalam si teksnya. Penting. Kata dalam atau kata keterangan di sini itu sebenarnya penting, tapi ya sebenarnya bukan unsur pokok yang harus dipenuhi keduanya gitu di dalam kesimpulan yang diberikan gitu. Sebenarnya dia tuh ngaruh teman-teman, cuman ya balik lagi ya, informasinya cukup apa enggak nih? Karena dia fungsinya sebagai keterangan, nama juga keterangan ya. Sebenarnya ya keberadaannya ya bukan sesuatu hal yang wajib gitu. Dalam hal ini berarti informasinya sebenarnya cukup aja gitu. Tapi dalam menentukan kesimpulannya, tentu aja kita sebenarnya perlu ya unsur keterangan ini. Cuman kalau misalnya dia dibilang informasinya tidak cukup, ya enggak juga gitu ya. Karena sebenarnya unsur pokoknya sudah dipenuhi gitu. Butuh pemahaman PBM, betul banget. Benar. Dan penggunaan konjungsi ya. Konjungsi itu sangat penting untuk kita tentuin jawaban yang benar tuh yang mana. Yang mana? Ini sebenarnya si 6 bulan ini ditentuin ya teman-teman ya. Dalam hal ini untuk narik kesimpulan, itu kita perlu ini. Tapi balik lagi ya, karena di sini dibilangnya informasinya tidak cukup, sedangkan sebenarnya cukup-cukup aja gitu teman-teman ya. Karena balik lagi unsur pokoknya tuh sudah terpenuhi. Tapi dalam menarik kesimpulan, itu kita perlu nih si keterangan ini gitu ya. Jadi bukan berarti nggak perlu gitu ya. Boleh banget kalau misalnya ada yang mau on mic. Kak, aku mau nanya. Nah, jadi kan unsur pokoknya di situ kan berhasil mengumpulkan 10 voucher. Terus karena kita pakai kata konjungsi dalam, berarti kan jadinya itu keterangan, itu jangka waktunya 6 bulan gitu kan, Kak. Nah, kalau misalnya nanti
selanjutnya itu kan berhasil mengumpulkan 10 voucher dalam jangka waktu 6 bulan. Terus si pelanggan A itu mengumpulkan voucher dalam jangka waktu 6 bulan. Simpulannya itu jadi mungkin benar atau jadi tidak cukup ya, Kak? Oke, kalau misalnya keterangannya di sini, pelanggan A mengumpulkan voucher dalam waktu 6 bulan gitu ya. Nah, sebenarnya dia itu teman-teman bisa jadi jawabannya mungkin benar juga gitu. Kenapa? Karena balik lagi ya, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah dia mengumpulkan vouchernya itu 10 atau enggak gitu ya. Kenapa jawabannya enggak pasti salah? Balik lagi ya, kalau namanya pasti salah, itu permisalannya tidak sesuai dengan si premis awalnya ini. Dalam hal ini kan kalau tadi dibilangnya pelanggan A mengumpulkan voucher dalam jangka waktu 6 bulan, dia kan tidak bertentangan ya teman-teman ya dengan kalimat sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya jawabannya tuh tetap mungkin benar. Cuman balik lagi ya tadi karena teman-teman kegoceknya sama opsi yang informasinya tuh nggak cukup gitu ya. Nah sebenarnya ya cukup-cukup aja gitu. Aman sampai sini? Kak, berarti kalau misalnya di soalnya kita dikasih tahu ada unsur pokok, terus ada keterangan, terus di simpulannya itu cuma ada antara unsur pokoknya atau keterangannya itu dia mungkin benar gitu kan, Kak? Betul, betul banget. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Berarti opsi E kalau cuma diketahui salah satu premis. Nah, kalau unsur E, benar kalau diketahui salah satu premis, tapi kata hubungnya itu dan ya, teman-teman ya. Jadi ada salah satu yang hilang. Tapi kalau pakai dan, terus salah satu keterangan nggak ada, itu pasti salah atau bukan info yang nggak cukup ya, Kak? Nah, kalau, balik lagi ya teman-teman ya, kalau pasti salah, itu sebenarnya bisa juga gitu ya. Nah, tapi balik lagi ya, kalau misalnya pasti salah di dalam kedua unsur ini, sebenarnya dia bisa masuk ke pasti salah. Cuman balik lagi, informasinya tuh nggak cukupnya di bagian yang mana? Di bagian sini atau di bagian sini. Kalau yang salah adalah di bagian sini, teman-teman, sebenarnya itu bisa ya, teman-teman ya, untuk kita jawab informasinya tuh tidak cukup gitu dalam menentukannya. Tapi kalau misalnya nih, keterangannya udah jelas gitu ya, cuman kita nggak bisa tarik kesimpulan karena kita kurang informasi di bagian sininya. Nah, itu baru kita bisa jawab informasinya tidak cukup. Oke, nanti ada deh contoh soalnya gitu. Berarti kalau ada keterangan tapi nggak memenuhi itu mungkin jawabannya. Tapi kalau keterangan memenuhi, berarti dia jawabannya pasti gitu ya, Kak. Betul banget. Negasi. Simpulan berdasarkan. Nggak usah ya, teman-teman ya. Walaupun di sini dibilangnya tidak, sebenarnya ya nggak usah teman-teman berlakukan negasi ke bagian atasnya gitu ya. Jangka waktu 6 bulan itu wajib nggak sih, Kak? Wajib, wajib. Tapi kan kalau pakai dan terus salah, benar, benar. Kalau pasti salah, itu dia ketika dia tuh tidak memenuhi kedua unsurnya. Bukannya tidak dapat dinilai ya, soalnya kan nggak diketahui dia mengumpulkan berapa voucher gitu, Kak. Jadi informasinya belum cukup. Nah, iya itu benar. Cuman, balik lagi ya, ini keterangan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ada dia tuh juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dibilang informasinya tidak cukup, itu ya tidak memenuhi. Karena dalam hal ini unsur pokoknya itu sudah ada gitu. Jadi misalnya kalimat terakhir, pelanggan A memiliki 10 voucher dalam jangka waktu 3 bulan. Itu jadinya pasti salah, betul. Kita harus fokus ke kesimpulan yang diberikan nggak sih, Kak, atau ke premis yang diberikan. Sebenarnya dua-duanya, teman-teman ya, harus diperhatiin gitu. Kalau misalnya masuk ke silogisme, itu sebenarnya agak membingungkan nanti ya. Jadi sebenarnya teman-teman perlu pahamin maknanya aja. Misalnya 10 voucher, kalimatnya jadi beberapa voucher itu bisa beberapa voucher. Betul, bisa yang ya. Karena kan si jumlah vouchernya itu nggak dapat kita ketahui. Waktu kurang dari 6 bulannya nggak jadi diikutin ke kemungkinan ya, Kak. Sebenarnya diikutin, teman-teman, ke kemungkinan. Cuman kalau misalnya dia dibilang informasinya nggak cukup, itu enggak gitu ya. Tapi dalam menentukan kesimpulan, itu kita tetap pakai si keterangan ini, gitu. Iya, jadi untuk menentukan informasinya cukup atau enggak, ya teman-teman cuma lihat ke unsur pokoknya aja. Tapi dalam menarik kesimpulan, tetap harus mempertimbangkan si unsur keterangannya ini, gitu. Aman, teman-teman, sampai sini?
Oke, aman ya? Oke, kita coba lanjut ya ke nomor 4. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Bentar. Maira, kenapa ada yang mau ditanya? Oke, nggak jadi ya? Nanti aja, Kak. Nanti aja, Kak, setelah nomor 4 ini. Oke, kita coba kerjain nomor 4 dulu ya. Oke, waktunya habis di kolom chat pada jawab yang A, terus ada juga yang B, yang D, yang E. Oke, A, B, C, D ya, sama E juga ada. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini dibilangnya buah mangga yang manis, itu katanya memiliki aroma yang harum dan berwarna keemasan. Ingat, kata hubungnya adalah dan. Tapi teman-teman, di kalimat selanjutnya itu disebutinnya cuma buah mangga. Dalam hal ini, buah mangganya tuh nggak dijelasin yang spesifik, yang manis, atau yang mana. Jadi kita asumsikan semua buah mangga. Buah mangga. Dalam hal ini berarti mau yang asam, mau yang manis, mau yang tawar, itu dia pasti bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya. Jadi karena kalimat ini nggak disebutkan secara spesifik buah mangga yang mana nih yang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, makanya ya udah kita bisa asumsikan semua buah naga gitu ya, semua buah mangga gitu ya. Nah, terus simpulan di sini dibilangnya berdasarkan informasi tersebut, buah mangga yang manis bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini benar apa enggak? Ya, tentu aja ini simpulannya tepat ya, teman-teman ya. Karena dia sesuai dengan yang ada di dalam si teksnya. Karena di sini disebutnya cuma buah mangga, berarti ya semua buah mangga itu pasti bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Termasuk buah mangga yang manis gitu, teman-teman. Aman sampai sini? Aman? Jadi ya teman-teman harus baca aja gitu ya si kalimatnya ngomonginnya tuh yang mana gitu. Iya, jadinya yang A. Betul. Karena kan sebenarnya kalau teman-teman mau gambarin si buah mangga itu kan adanya kayak gini ya. Ini buah mangga. Buah mangga. Ini khusus nih buah mangga yang manis. Jadi sebenarnya lingkupnya dia tuh lebih kecil gitu ya. Dan udah pasti masuk ke dalam buah mangga gitu. Jadi sesuai dengan teksnya aja. Kenapa nggak mungkin benar ya? Balik lagi ya teman-teman ya. Karena konteksnya di sini cuma disebutin buah mangga. Jadi ya semua buah mangga gitu ya. Bisa asam, manis, tawar, dan rasa-rasa lainnya gitu. Semua buah mangga itu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Termasuk di sini disebutinnya buah mangga yang manis gitu. Enggak ya, enggak beberapa kemungkinan. Pokoknya ini cuma premis yang nyebutin buah mangga, pokoknya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, gitu. Kenapa nggak relevan? Maksudnya nggak relevan kenapa? Ini relevan kok, teman-teman ya. Sesuai dengan bahasannya, gitu sebenarnya. Terkaitnya sama dan ya. Ingat aja teman-teman ya, yang dijadiin pembahasan tuh sebenarnya yang mana? Kita perlu fokusnya ke yang situ.
Karena sebenarnya dia ini relevan ya, teman-teman ya. Balik lagi, masih ngomongin buah mangga gitu. Ini kan premisnya ya, premis 1, premis 2. Terus kita lihat nih kesimpulannya itu menggambarkan premis 1, premis 2 atau enggak gitu. Karena sebenarnya bahasannya itu masih nyambung ya, teman-teman ya. Masih dalam lingkup bahasan yang sama gitu. Jadi perlu hati-hati ya dalam ngejawabnya. Oke, kalau misalnya mungkin benar, itu sebenarnya nggak ada sih teman-teman ya. Kalau di soal ini tuh nggak bisa dijadiin jawaban untuk mungkin benar gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat ya memenuhi unsur keduanya gitu. Dan kata hubung yang digunakan tuh sebenarnya dan gitu. Jadi sebenarnya nggak akan ada kemungkinan ya gitu. Di semua buah mangga yang manis ya Kak. Intinya di semua buah mangga ya. Sebenarnya semua buah mangga nih apa aja gitu. Pokoknya ya udah rasanya apapun itu dia tuh bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Tapi emang di premis satunya kan dia ngomongin khusus ya buah mangga yang manis gitu. Iya, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu pakai rumus-rumus silogisme dan lain-lainnya gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman pahamin aja makna dari setiap kalimat yang digunakan. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita coba lanjut ya ke nomor 5. Nanti ya PDF-nya aku kirim kok. Nanti teman-teman bisa cek di drive biasa ya. Oke, nomor 5 waktunya 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis pada jawab yang A, yang B, yang D, yang E. Oke. A, B, C, D, E ya. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Oke. Kita coba baca ya di sini ya. Komputer yang laik pakai itu memiliki komponen yang mudah ditemukan di pasaran dan mudah untuk menemukan kantor cabang untuk perbaikan komponen gitu ya. Kata hubungnya dan, berarti dia harus memenuhi keduanya ya, baik unsur A maupun unsur yang bebek. Di sini disebutin bahwa komputer D itu sering digunakan oleh masyarakat luas. Nah, yang perlu teman-teman pahamin, maknanya tuh sebenarnya kayak gini ya. Sering digunakan oleh masyarakat luas itu sebenarnya tidak berarti mudah ditemukan di pasaran. Jadi sebenarnya apa sih? Beda makna ya kan teman-teman? Nah, beda makna. Ya, beda makna nih. Karena kan kalau misalnya kita lihat nih, mudah ditemukan di pasaran, belum tentu orang beli dan orang pakai, ya kan? Maknanya tuh berbeda nih antara digunakan oleh masyarakat luas sama unsur A sama unsur B, ya kan? Kita nggak bisa narik kesimpulan bahwa yang banyak digunakan oleh masyarakat luas itu yang mudah ditemukan di pasaran dan mudah untuk menemukan kantor cabang untuk perbaikan. Ya kan? Berarti kalau kayak gitu jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau misalnya
dia tuh jawabannya nih beda makna nih. Atau yang dibikin di kesimpulan di sini itu beda makna. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Yang D gitu ya. Simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan gitu ya. Dalam hal ini, dia ini sebenarnya ngomongin hal yang lain yang sebenarnya tidak disebutkan di dalam si teksnya gitu. Jadi sebenarnya bagian simpulannya ya teman-teman ya, yang salah. Jadi dia tidak relevan atau ngomongin hal yang lain gitu. Kenapa bisa beda makna? Coba teman-teman lihat di sini ya. Di sini disebutkannya sering digunakan oleh masyarakat luas. Sebenarnya ini nggak dibahas ya teman-teman ya di atas. Dia tuh cuman ngomongin apa? Cuman ngomongin mudah ditemukan di pasaran dan mudah untuk menemukan kantor cabang untuk perbaikan komponen. Nah, hal itu bukan berarti digunakan oleh masyarakat luas ya kan, si komputer ini yang layak pakai. Gitu. Aman sampai sini? Kak, mau Ya kan? nanya. Boleh? Berarti kalau nggak di premis atasnya, terus kesimpulannya nggak dibahas, itu berarti masuknya ke tidak relevan ya? Bukan nggak dibahas sih. Sebenarnya ini ada nih. Cuman ternyata dia tuh nggak nyambung nih sama yang atasnya. Makanya jawabannya yang D. Nah, kalau misalnya karena ini dia tuh sebenarnya disebutkan tapi nggak nyambung, makanya kita pilihnya yang tidak relevan. Kalau informasi yang cukup, kita sebenarnya nggak bisa nentuin nih kira-kira dia layak pakai atau enggak, karena nggak disebutin di dalam teks premis. Ada satu premis yang hilang gitu. Aman? Jadi sebenarnya kenapa jawaban yang D? Karena dia disebutin tapi nggak nyambung gitu ya sama bagian yang atasnya. Aman? Kak, mau nanya boleh gak? Boleh. Kan aku masih belum mudeng di yang katanya mudah ditemukan di pasaran dan mudah untuk menemukan kantor cabang untuk perbaikan komponen. Nah, kan simpulannya tuh, komputer merek ini sering digunakan oleh masyarakat luas. Kalau masyarakat luas bukannya berarti lebih mudah ditemukan di pasaran, maksudnya kayak lebih mudah dijangkau gitu ya, Kak? Jadi masyarakat kayak kalau misalnya kita mikir, emang bener banget nih. Oh, berarti kan kalau misalnya yang digunakan oleh masyarakat luas, berarti yang mudah ditemukan sama ini kan. Nah, tapi teman-teman balik lagi ya, jangan nambahin premis lain. Nah, dalam hal ini sebenarnya komputer yang layak pakai ini, dia tidak menyebutkan bahwa masyarakat luas ini pakai nih komputer yang layak pakai ini, gitu. Jadi karena nggak disebutin, makanya dia tuh sebenarnya artinya atau maknanya tuh sebenarnya berbeda gitu ya, dengan dua komponen yang harus dipenuhi dalam unsur A sama yang B gitu. Out-of-topic, bener banget. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kalau misalnya tidak relevan, sebenarnya dia ngebahas sesuatu, teman-teman, tapi dia tidak nyambung gitu ya sama bagian yang atasnya. Kalau pasti salah, itu misalnya dia tuh ada dua unsur, cuman dipenuhi salah satu unsur doang. Tapi kesimpulan yang disebutin, ternyata dia tuh memenuhi kedua unsurnya. Nah, itu berarti salah. Yes, benar banget. Kita fokus ke dalam teksnya aja, gitu. Kenapa enggak yang E, tidak dapat dinilai karena informasi yang tidak cukup? Karena sebenarnya di sini disebutin teman-teman salah satu premis gitu ya. Tapi dia tuh nggak nyambung sama yang atasnya, makanya lebih masuk untuk kita jawab yang D gitu. Kalau informasi tidak, ya. Mau nanya, itu apa namanya? Kalau informasi itu maksudnya yang atasnya. Terus kalau misalkan permisalan itu yang habis misalkan simpulan untuk teks itu permisalan atau gimana? Oke. Nah, sebenarnya permisalannya itu teman-teman kadang ada di dalam teks itu mulai dari kalimat terakhir ini, terus nanti dilanjutin di kalimat simpulan. Tapi ada juga yang cuman berfokus di kalimat simpulan ini gitu. Jadi teman-teman sebenarnya perlu menyesuaikan aja karena ada dua tipe soal gitu ya. Ada yang cuman di bagian bawahnya, tapi ada juga yang melibatkan kalimat terakhir dari teks yang di atasnya gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Informasi tidak cukup berarti penjelasan
informasinya kurang ya, Kak. Betul, betul banget. Jadi kita sebenarnya nggak bisa untuk menentukan unsur pokoknya tuh yang mana, kalau misalnya informasinya tuh tidak cukup. Oke, kita coba lanjut ya, teman-teman ya, ke nomor 6. Karena sebenarnya nggak tahu kenapa nih ya, waktunya tuh jadi lebih singkat gitu ya, cuma 1,5 jam. Oke, kita coba lanjut dulu ya, ke nomor 6. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. So far sebenarnya jawabannya udah pada banyak yang betul. Di sini ada yang jawab A, ada yang jawab C juga, D sama B. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Kita baca mulai dari kalimat satunya terlebih dahulu. Katanya di sini berinvestasi pada karya seni itu membutuhkan keahlian tersendiri, mengingat biaya yang diperlukan dan keterbatasan informasi. Nah, terus di sini dibilang, untuk menghindari penipuan dan kerugian besar, investor perlu melakukan penelitian yang mendalam terkait siapa yang menciptakan gaya seni, sejarah pembuatan karya tersebut. Kesimpulan yang di sini yang dibilang, keahlian dan kehati-hatian sangat mempengaruhi keberhasilan investasi dalam karya seni. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana? Di sini kan disebutnya apa? Keahlian. Nah, keahlian benar banget ya, teman-teman ya. Di sini nih. Berarti dia sesuai nih unsur yang pertama. Nah, unsur yang pertama itu sesuai terkait dengan keahlian. Terus dibilang di kalimat selanjutnya, kehati-hatian sangat memengaruhi. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, keahlian tersendiri mengingat biaya yang diperlukan dan keterbatasan informasi. Nah, terus di sini teman-teman lihat nih, untuk menghindari penipuan, ya, untuk menghindari penipuan dan kerugian besar, investor perlu melakukan penelitian yang mendalam terkait siapa saja yang menciptakan gaya seni, sejarah pembuatan karya tersebut. Nah, sebenarnya kalimat yang bawah ini, teman-teman, dia tuh mendeskripsikan ini, gitu ya. Jadi, menjabarkan tentang ini. Menjabarkan tentang kehati-hatian ini, gitu. Menggunakan bentuk kalimat yang baru, gitu ya, atau sinonim. Nah, sinonim. Karena kalau misalnya kita lihat nih, penipuan sama kerugian besar, itu ya pasti mendeskripsikan tentang kehati-hatian ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman agak bingung kayak, dananya kok ada banyak nih, Kak. Nah, ingat ya, keahlian tersendiri mengingat biaya yang diperlukan dan keterbatasan informasi. Nah, bagian sini, teman-teman, itu sebenarnya dia cuma menjelaskan tentang keahlian, gitu ya. Sama nih halnya kayak gini, penipuan dan kerugian itu dia merupakan satu kesatuan gitu ya. Jadi bukan berfokus pada kalimat pertama aja, tapi teman-teman perlu pahamin maknanya gitu ya. Jadi jangan langsung ada, oh pakai dan nih, langsung aja nih dua unsur ini. Jangan kayak gitu. Tapi kita harus pahamin juga maknanya. Jadi karena sebenarnya dia nih sesuai ya teman-teman ya, makanya sebenarnya jawaban yang tepat adalah yang ayam gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 6? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, benar harus teliti pelan-pelan aja ngerjainnya. Coba kita lanjut ya ke soal nomor 7. Waktunya sama ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Yang A ya.
Ayo, hati-hati bacanya. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B, yang A, yang D, terus yang E juga ada. Oke, itu ya jawabannya ya. Oke, D nggak ada yang pilih. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Lihat permainan kata di sini ya, ini hati-hati banget. Masyarakat percaya bahwa penyebab utama. Nah, penyebab utama, ini sebenarnya ada makna lainnya teman-teman nih. Penyebab utama. Berarti kan sebenarnya ada penyebab lainnya gitu ya. Penyebab lainnya. Cuman dia nih yang paling utama gitu ya. Kayak misalnya mahasiswa berprestasi utama. Nah, dia yang paling utama. Tapi ternyata di bawahnya tuh ada mahasiswa berprestasi lainnya yang juara 2, juara 3, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya di sini dibilang penyebab utamanya adalah ini nih, skill mismatch atau ketidakcocokan keahlian, berarti ya ada penyebab lainnya gitu. Tapi emang si skill mismatch ini dia adalah yang paling utama atau yang paling banyak nih dialami oleh para pengangguran ini gitu. Tapi bukan berarti dia cuma satu-satunya ya. Terus di kalimat selanjutnya dibilang pada Agustus 2016, bentar, ada yang bocor. Oke, lanjut. Pada Agustus 2022, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang. Nah, terus di sini dibilangnya simpulan dari teks di atas adalah sebanyak 8,42 juta orang di Indonesia memiliki masalah ketidakcocokan keahlian. Benar apa salah? Nah, ketika kita lihat jawabannya kayak gini, ini tuh bisa ada dua kemungkinan. Bisa benar, ya kan? Bisa emang 8,42, jadi belibet nih. 8,42 juta orang ini emang gara-gara masalah ketidakcocokan ini, atau bisa juga nih karena faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, bisa ada dua kemungkinan gitu yang bisa terjadi. Makanya sebenarnya jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Mungkin benar atau mungkin juga salah nih. Karena balik lagi ya, ada penyebab yang lainnya gitu yang bisa kita temuin. Ingat aja nih sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Penyebab utama. Nah, kalau misalnya dia sebut penyebab utama, berarti kan ada penyebab yang lainnya gitu. Jadi harus hati-hati. Ini sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada rumus apa-apa. Teman-teman perlu apa ya? Perlu membaca setiap kata yang digunakan gitu ya. Karena satu kata aja teman-teman itu bisa mempengaruhi jawabannya gitu ya. Tinggal cari kata kuncinya aja gitu ya. Gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 7 ini? Pokoknya benar perlu teliti. Boleh? Itu kan di soal ini kata kuncinya penyebab utama. Kalau misalnya soalnya kita ganti jadi masyarakat percaya bahwa pengangguran disebabkan oleh skill mismatch atau ketidakcocokan keahlian. Terus simpulannya masih sama, berarti itu jadinya simpulannya pasti benar nggak, Kak? Betul, betul banget, betul banget. Itu kalau misalnya kayak gitu pasti benar. Thank you, Kak. Oke. Oke. Jadi yang di-highlight itu penyebab utamanya ya, bukan 8,42 juta itu. Benar banget, teman-teman. Karena kan kalau misalnya kalimat yang selanjutnya, itu sebenarnya dia cuman kasih tahu nih, pengangguran yang disebut di atas itu, totalnya itu ada segini orangnya, gitu. Aman? Sampai sini? Jadi ini cuma penjelasan aja nih dari kata pengangguran yang ada di dalam teks. Jadi sebenarnya kita tetap fokus ke kalimat yang pertamanya. Gitu. Aman ya teman-teman ya? Pokoknya coba diperhatiin aja kata demi kata yang digunakan ya. Kita coba lanjut nih ke nomor 8. Waktunya sama, 1 menit. Kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Nih juga aku lihatnya udah banyak yang betul. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, terus C. Oke. Oke, tapi ini mayoritas jawabannya udah pada betul. Jawabannya yang apa? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Di sini terlalu banyak lendir di paru-paru bukanlah kondisi yang sehat gitu ya. Nah, sebenarnya makna di sini ya gampangnya kalau misalnya kita lihat ya, kondisinya nggak sehat lah gitu ya kalau misalnya di paru-paru itu ada banyak lendir gitu. Terus katanya di sini penumpukan lendir biasanya mulai terlihat dengan batuk yang disertai dahak gitu ya. Terus simpulannya disebutinnya batuk kering merupakan gejala awal kondisi tubuh kurang sehat. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, mulai dari kalimat ini, gejala awal kondisi yang kurang sehat, itu sebenarnya bisa kita lihat adalah di dalam si teks ini, ya kan? Bukan kondisi yang sehat nih, kalau misalnya si paru-parunya ini banyak lendir kan, tapi penumpukan lendirnya biasanya dimulai ketika ini nih diawali dengan batuk yang disertai dahak. Tapi teman-teman lihat di sini, ini tuh disebutinnya batuk kering. Nah, apakah batuk kering itu sama teman-teman kayak batuk yang disertai dengan dahak? Tentu aja beda gitu ya, karena di teks itu disebutinnya apa? Batuk yang disertai dahak, bukan batuk kering gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini batuk kering, sedangkan di dalam teksnya itu ngomongin batuk yang disertai dahak, berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang D gitu ya. Tidak relevan nih orang di atas ngomonginnya batuk yang disertai dahak, kok di sini ngomonginnya batuk kering gitu. Benar, nggak relevan tuh nggak nyambung gitu ya teman-teman ya. Di sini ngomonginnya batuk yang disertai dahak, di sini ngomonginnya batuk kering gitu ya. Itu tentu aja hal yang beda gitu. Jadi tepat banget nih, udah lumayan banyak. Yang betul, jawabannya tepat untuk nomor 8 ini adalah yang domba gitu. Aman teman-teman? Masih bingung nggak cara nentuin tidak relevannya? Pokoknya hati-hati aja dengan penggunaan kata yang digunakan. Aku kira masih relevan karena masih bahas batuk. Nah, balik lagi ya teman-teman ya. Ini tuh udah ada spesifikasi tertentu. Kayak sama yang tadi tuh, mangga yang manis gitu ya. Itu kan udah ada spesifikasi tertentu gitu ya. Dan itu perlu kita perhatikan. Kenapa nggak yang pasti salah? Nah, sebenarnya dia tuh nggak salah gitu ya teman-teman ya, atau sebenarnya nggak bertentangan dengan yang atas gitu. Cuman emang dia nih nggak nyambung aja karena beda topik gitu ya. Pasti salah itu kalau misalnya di sini dibilangnya batuk yang disertai dahak bukan merupakan gejala awal kondisi tubuh yang kurang sehat. Nah, itu kan dia tentu aja pembahasannya ada di atas ini ya, tapi bertentangan, makanya itu jawabannya pasti salah. Cuman karena ini dia tuh nggak nyambung ya, teman-teman ya, makanya jawaban yang lebih kita prioritasin adalah yang D-nya, gitu. Bukan ya, teman-teman ya, bukan negasi. Oke, aman teman-teman sampai sini? Kalau misal batuk tidak disertai dahak merupakan gejala awal kondisi tubuh kurang sehat, bagaimana tuh Kak? Nah, batuk tidak disertai dahak itu kan sebenarnya negasi ya dari di atas ini. Balik lagi, kalau misalnya dia negasi, teman-teman, itu pasti jawaban yang tepat adalah pasti salah. Karena dia tuh sebenarnya dibahas di dalam teks, tapi dia bertentangan dengan teks tersebut. Dalam artian, maknanya berbeda gitu ya. Gitu. Jadi, jawabannya kalau misalnya contohnya tadi kayak tadi, itu yang cacing. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita coba lanjut ya ke soal selanjutnya nih, nomor 9. Coba dikerjain, waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis di kolom chat lumayan beragam. Jawabannya ada yang A, B, C, D, E gitu ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana terkait soal nomor 9 ini. Di sini program lumbung pangan atau food estate itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri. Sebab saat ini dinamika global membuat setiap negara harus memastikan stok pangan terjaga gitu ya. Dalam hal ini teman-teman kita bisa lihat simpulannya adalah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman di sini dia kan secara general ya bahasnya ya. General dalam artian nggak memihak ke salah satu negara gitu ya teman-teman ya. Jadi ya udah dia ngomongin programnya aja gitu yang bisa diterapkan di suatu negara. Tapi negaranya tuh nggak disebutin di dalam si paragraf yang ada di sini gitu. Terus di sini di simpulannya ada kata Indonesia. Katanya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat nih di soal misalnya yang paling jelas tuh, nah di soal nomor 2 ini, ketika dia ngomongin siswa X, berarti kan siswa X-nya tuh udah ada di sini ya teman-teman ya. Sama sebenarnya halnya kayak soal nomor 9 tadi. Kalau di sini mau ngomongin Indonesia, berarti kan Indonesianya harus sudah ada di dalam si teks yang di atasnya gitu ya. Nah, tinggal kita lihat aja nih, kita balik ke nomor 9, katanya dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri nih. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini kan lumayan lumayan relevan nih sama kalimat yang terakhir. Dinamika global membuat setiap negara harus memastikan stok pangannya terjaga. Nah, stok pangan kan berarti kan harus bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri ya kan teman-teman. Nah, dalam hal ini karena Indonesianya itu sebenarnya nggak disebutin nih teman-teman di dalam teks, jadi sebenarnya dia tuh jawaban yang tepat adalah yang E gitu ya. Dia kurang informasi karena di dalam teksnya nggak dibahas nih, nggak dibahas tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Terus kenapa jawabannya tuh bukan yang tidak relevan ya? Karena sebenarnya di dalam paragraf ini, dia tuh nggak membahas satu negara ya teman-teman ya. Kalau nih misalnya nih, di dalam teks ini ngomongin misalnya Singapura. Nah, terus di sini dibilanginnya Indonesia. Nah, itu baru teman-teman bisa jawab yang D. Cuman, karena di dalam teks ini sebenarnya dia tuh nggak membahas terkait spesifik satu negara, jadi kalau misalnya mau dibahas Indonesia, sebenarnya bisa aja. Cuman, dia nih kurang informasinya, gitu ya teman-teman ya. Informasinya tidak cukup gitu. Masih relevan karena masih bahas stok pangan. Bener banget. Jadi sebenarnya dia ini sesuai sama yang ini gitu. Sebenarnya ya teman-teman tinggal temuin aja di sini ada negara yang dibahas atau suatu spesifikasi tertentu gak sih gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah. Berarti kalau mau bahas Indonesia masih bisa, tapi dia kurang informasinya gitu. Tapi balik lagi ya, kayak soal nomor 8 ini. Sebenarnya di sini udah disebutin nih terkait dengan batuk yang disertai dahak. Nah, kalau di simpulannya bilangnya batuk kering, tentu aja dia nggak relevan sama paragraf yang ada di atasnya, gitu. Kenapa nggak yang C? Kalau yang C pasti salah, teman-teman. Kalau pasti salah, balik lagi ya, dia bertentangan dengan apa yang ada di dalam atasnya. Sebenarnya kalimat ini ya nggak bertentangan gitu ya. Nggak melanggar salah satu kalimat dari yang atas ini. Makanya sebenarnya kita nggak bisa pilih jawaban yang cacing. Kenapa nggak yang B? Mungkin benar. Nah, kalau mungkin benar, sebenarnya yang perlu kita lihat adalah di bagian kalimat keterangannya ini, gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh bukan mungkin benar, karena balik lagi si Indonesianya ini sebenarnya nggak bisa, nggak ada gitu ya di dalam si teksnya ini. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nentuin gitu ya. Dia lebih ke kurang informasi ya teman-teman ya, karena di sini nggak nyebutin suatu negara tertentu, tapi di sini mau nyebutin Indonesia gitu. Kalau simpulan pasti salah, ya. Kenapa? Kan tadi kata Kak Dela kalau misalnya yang di teks disebutin di Singapura, tapi kesimpulannya Indonesia, itu kan kesimpulannya tidak relevan ya.
Kenapa nggak pasti salah, Kak? Soalnya kan kesimpulan sama teksnya kan beda. Oke, kenapa nggak pasti salah? Jawabannya tuh kalau misalnya pasti salah ketika di sini tadi ya, Singapura, Indonesia, tapi belakangnya itu juga salah. Jadi kalau belakangnya juga salah, itu baru kamu bisa jawab yang cacing. Pasti salah. Tapi kalau misalnya belakangnya ini masih benar, ya, tapi cuma salah di depannya, atau dia tuh sebenarnya nggak nyambung, itu baru kita bisa pilih opsi yang D. Sama nih kayak yang nomor 8 ya. Belakangnya sebenarnya benar nih, tapi cuma salah di bagian depannya. Itu kita jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Jadi kalau pasti salah, harus dua-duanya yang salah. Kenapa? Berarti kalau misalnya yang pasti salah harus semuanya dari teks dan juga kesimpulannya beda ya, Kak ya? Betul banget. Tadi kan kalau misalnya di materi awal, simpulannya salah, permisalannya juga salah. Itu kalau yang pasti salah. Aman sampai sini? Aman, makasih, Kak. Oke. Tapi Kak, yang mangga tadi, semua mangga pasti ada mangga yang manis, terus setiap negara bukannya kemungkinan Indonesia masuk ya. Nah, betul teman-teman. Tapi yang mangga tadi, sebenarnya kan di dalam teks, itu dia udah ada ya. Nih, mana mangga? Kita coba balik ke soal mangga. Nah, di dalam teksnya tuh udah disebutin nih, buah mangga yang manis gitu ya. Walaupun nanti di sini disebutnya buah mangga, tapi dia udah dispesifikin nih. Di kalimat pertama, ngomongin buah mangga yang manis. Sedangkan di kalimat nomor 9 ini, dia nggak nyebutin Indonesia ya, di salah satu kalimat yang digunakan. Gitu. Tidak dapat dinilai karena teksnya terlalu luas untuk kesimpulan yang terlalu sempit. Benar, benar banget. Kalau yang mungkin benar, ya. Nah, kalau misalnya yang mungkin benar, teman-teman, ini sebenarnya misalnya nih, Indonesianya itu udah disebutin dalam teks. Cuman nanti dalam kalimat yang selanjutnya, itu misalnya ada muncul dua kemungkinan. Nah, itu baru teman-teman bisa jawab yang mungkin benar gitu ya. Aman, teman-teman, terkait nomor 9. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita next nih ke nomor 10. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Ini udah lumayan banyak juga yang betul jawabannya. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, terus ada yang jawab E juga. Terus, oke, B juga ada. Tapi mayoritas udah betul. Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawaban yang tepat tuh yang mana? Di sini kita coba baca ya. Mengatasi stres nih, sering dikaitkan dengan self-care yang terkesan rumit. Padahal memperhatikan diri sendiri bisa dilakukan pada hal-hal mendasar, seperti mendapat waktu tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa cara menghilangkan stres itu sebenarnya ada banyak nih. Bisa ini nih, self-care yang rumit, atau yang sederhana juga nih, kayak waktu tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Terus simpulannya, teman-teman, stres itu hanya bisa diatasi dengan bantuan profesional. Di sini kata kuncinya adalah hanya bisa diatasi dengan satu cara doang, yaitu profesional, gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya profesional ini bisa dibilang dengan
terkesan rumit nih, harus pergi ke profesional. Nah, ini bertentangan apa enggak sih teman-teman sama teks yang ada di atasnya? Ini bertentangan, karena di sini dibilang nih, bahwa mengatasi stres ini nggak harus ke profesional atau dengan cara yang rumit. Teman-teman bisa melakukan cara-cara lainnya di sini, gitu ya. Jadi karena di sini dibilangnya hanya bisa nih, hanya bisa, makanya sebenarnya jawabannya tuh pasti salah. Karena padahal di dalam teksnya sudah disebutin ya, ada cara-cara lainnya nih yang bisa dipakai gitu. Jadi kata kuncinya di sini, ini yang bikin salah nih, hanya bisa nih ya. Jadi dia nanti karena cuma disebutinnya hanya bisa, bertentangan nih dia dengan kalimat yang ada di atasnya gitu. Oke, soalnya udah habis teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. By the way, nanti untuk PDF-nya nanti aku coba kirimin yang kosongannya juga ya, biar teman-teman boleh coba kerjain ulang tanpa lihat pembahasannya. Nanti pembahasan yang aku coret-coret ini juga aku masukin ke dalam drive-nya ya. Jadi bisa coba dikerjain ulang, coba dianalisis pelan-pelan lagi. Iya, langsung ya nanti nih ya. Habis kelas ini langsung aku ini upload ya, baik yang udah dicoret-coret maupun yang kosongannya. Kenapa jawabannya nggak yang D? Kenapa yang nggak yang D? Sebenarnya dia ini relevan teman-teman, dalam artian keduanya ini baik menghilangkan stres dengan bisa diatasi dengan bantuan profesional itu dibahas di dalam teksnya, cuman dia tuh bertentangan. Kalau misalnya tidak relevan, dia tuh biasanya membahas hal yang lainnya gitu. Iya, kalau misalnya ini bahasannya kita ngerti, sebenarnya pakai logika dasar juga sebenarnya bisa ya teman-teman ya gitu. Perhatikan juga sinonim dari semua kata. Benar, harus perhatikan semua sinonimnya gitu ya. Untuk minggu depan nanti kita akan bahas soal ini ya teman-teman ya. Soal BP3 yang udah ada di websitenya, kita coba bedah soal itu kira-kira cara penyelesaiannya gimana sih kalau misalnya ketemu soal-soal yang kayak gini, oke? Nanti kalau kayak gini lagi, nanti aku cari dulu ya soal-soal lainnya yang bisa kita coba bahas di teks, tapi untuk minggu depan, itu kita akan bahas terkait dengan soal BP3 ya. Jadi kalau teman-teman mau kerjain dulu, itu boleh banget. Nanti aku coba upload ya soalnya di Drive, jadi kalau mau dikerjain dulu, itu bisa banget. Nanti boleh cek aja ya si Drive-nya sering-sering, nanti aku upload di sana. Oke teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, mungkin kita cukupkan dulu ya kelas hari ini. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Itu kita akan bahas soal BP3. Oke deh, thank you banget ya buat teman-teman yang udah join kelas nih di siang hari ini. Pokoknya semoga semangat terus. Pokoknya belajar aja terus guys, walaupun kadang capek dan masih salah-salah terus gak apa-apa, belajar terus aja. Karena pasti nanti lama-lama akan ngerti. Oke deh, thank you banget ya buat teman-teman yang udah join kelas hari ini. Pokoknya semangat terus buat kalian semua. Sama-sama, makasih juga teman-teman.